Batch ke-39 ya. 1, 2, 3, go. Cheese. Oke, good. Next page ya. Please slide dulu lagi. Cheese. Yes, show your teeth. Wow. Anti mainstream yang pakai motor ya. Ya, yang lainnya pada off cam ya. Ya udah tetap misli screenshot aja. Oke guys, semoga pertemuan kita hari ini tidak mengecewakan dan bisa membuat teman-teman tambah pengetahuan dan bermanfaat. Dan berdoa dulu sebelum kita buka kelasnya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mulai. Amin. Boleh di off cam kan ya, karena di sini akan mislirik. Jadi Misli akan menegaskan, teman-teman tadi kan ada yang bertanya ya di grup kelas TOEFL, apa sih independent clause itu ya? Mungkin ada yang kurang paham, jadi Misli jelaskan lagi buat yang sudah paham, bersyukur ya. Independent itu berdiri sendiri. Ya, kalau di bahasa Inggris, independent kalimat yang bisa berdiri sendiri. Namanya independent. Independent clause berarti klausa yang berdiri sendiri atau kalimat yang berdiri sendiri. Contohnya apa? Contohnya langsung ya, people need. Jadi ini ada satu subjek plus satu verb. Itu disebut independent clause. Atau disingkat langsung subjek plus verb. Itu aja. Itu namanya independent. Karena berdiri sendiri. Dan konsepnya teman-teman harus paham sama yang namanya kalimat. Kalimat atau klausa. Ya, kenapa disebut klausa? Karena bisa saja lebih dari satu kalimat. Nah, untuk contoh yang berada di daftar ini, itu semuanya adalah independen. Karena berdiri sendiri tanpa tambahan apapun. Tambahan apa maksudnya ya? Ya, seperti tambahan penghubung antar kalimat. Jadi, bisa disimpulkan tanpa penghubung antar kalimat. Dan pertanyaannya di sini, apa saja sih penghubung antar kalimat itu? Teman-teman pernah belajar tentang 5W plus 1H dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat atau tanda kata pertanyaan ya, what, why, where, who, whom, itu loh ya. Kemudian how. Nah, itu disebut penghubung antar kalimat ketika berada di tengah-tengah. Kemudian ada juga plus that, ada juga yang that ya, ada. Kemudian ada juga if, jika, ya, if clause. Kemudian ada juga whether, dan lain sebagainya, because, sebab akibat, ya. Itu namanya penghubung antar kalimat. Dan untuk independen, maka dari itu disebut berdiri sendiri, independen tanpa adanya penghubung antar kalimat. Tidak ada that, tidak ada why, tidak ada who, tidak ada which, dan lain sebagainya. Apakah ini terdiri dari satu subjek dan satu verb? Kita buktikan. Saya hapus dulu. Subjeknya adalah people, verbnya adalah need, subjeknya dalam bentuk plural, maka verbnya juga harus plural. Itu namanya sesuai, ya. Sesuai dengan antara verb dan subjek. Kemudian yang kedua, the man itu subjek, took itu adalah verb. Nah, jadi ini sudah sesuai, the man itu adalah subjek yang singular, took itu adalah verb, boleh pakai verbal, boleh pakai singular atau plural karena ini adalah verb kedua. Jadi untuk vitamin pill ya, itu adalah objeknya, ya, objeknya. Kemudian yang ketiga,
Judi itu subjek, nama orang, lives itu verb, dan subjek judi itu adalah singular, verb live itu ada S-nya maka singular, jadi sudah sesuai. In ini adalah preposition, ya. Setelah preposition pasti dia bukan sebuah subjek. Jadi dia cuma pelengkap saja. In the summer ini bukan subjek, ya, tapi preposition kemudian diikuti sama noun. Istilahnya dalam bahasa Inggris, preposition plus noun namanya prepositional phrase. Nah, disingkat menjadi PP, pulang pergi. Oh, bukan, prepositional phrase ya. Jadi singkatan dari PP itu adalah prepositional phrase yang mana terdiri dari preposition kata depan dan kata benda. Itu namanya PP. Jadi nanti ketika Misli menjelaskan untuk soal-soal, Misli akan singkat menjadi PP gitu ya, biar teman-teman paham. Misli kasih tahu sekarang. PP. Jadi kalau ada PP di depan, bukan subjek. Diingat-ingat ya teman-teman, karena bukan semua, hampir semua soal di TOEFL ketika kita dikecoh dengan kata benda yang ada di depan dan diikuti oleh si preposition, maka itu bukan subjek. Hati-hati. Dan kalau bukan subjek, kenapa emang? Ya, dia tidak mempengaruhi sama perubahan kata kerja, gitu ya. Wait dulu ya guys, wait. Ini ada yang nggak off ini. Oke. Nah, untuk subjeknya mana? Nah, subjeknya adalah Tom, walks ini adalah verbnya. Tom itu subjeknya singular, walks itu verbnya juga singular, ada S-nya. Nah, ini tuh juga preposition. Jadi PP, karena setelah preposition ada kata benda pasti disebut PP. Dalam soal TOEFL, ketika kita mengidentifikasi soal TOEFL, PP itu kehadirannya sangat tidak berpengaruh pada perubahan kata kerja, alias boleh kita bilang tidak penting. Itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau tidak ada, no question, it's good. Miss Mesti lanjut ke contoh. Miss, something. Gabriel. Yeah. Sorry. I just heard about the PP. What is the meaning of PP? Jadi PP itu kata depan ya, kata depan. PP, kata depan. Jadi sebenarnya cuma P aja, P preposition. Nah, kemudian ditambahin ada setelah kata depan kan nggak mungkin dia sendiri. Setelah kata depan pasti ada kata benda plus kata benda. Gitu. Dan selain kata benda juga ada, yaitu verb bear atau kata kerja. Kata kerja yang tidak boleh disebut kata kerja. Okay, thank you, Dan Miss Lee. iya, lanjut lagi, belum selesai ya. Jadi, PP itu singkatan dari prepositional phrase, frase kata depan ya. Frasa wait, yang diawali kata depan. Nah, apa aja itu kata depan? Biasanya kita temui dalam bahasa Indonesia itu di, ke, ya kan, atas, belakang. Itu namanya kata depan. Bisa di bahasa Inggrisin apa? Ya, on, in, at, behind, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa teman-teman pelajari apa ya, sambil melihat soal-soal TOEFL. Itu ya guys ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya tentang ini, independent clause. Boleh, silakan. Miss, Oke, Mr. Rizky, silakan. tadi kan Miss bilang PP itu tidak mengubah atau tidak penting untuk kata kerja ya. Iya, betul. Terus kalau Tidak. sebaliknya yang penting untuk kata kerja itu yang kayak gimana?
Oh ya, oke. A good question juga ini ya. Jadi yang mengubah kata kerja, yang membuat em, kata kerja itu bisa berubah adalah subjek. Ketika subjeknya singular, maka verbnya juga singular ya. Ketika subjeknya itu plural, P ya, maka verbnya juga plural. Seperti itu. Jadi meskipun contohnya ya, hmm, a group of, a group of apa ya enaknya ya? A group of people, ini kita sebut subjeknya singular apa plural gitu ya. Misalnya, di sini bikin kalimat a group of people, sorry, wait, pakai is aja. Is sitting in front of my house. Nah, ini subjeknya mana guys? A group of Subjeknya mana? people. A group ya. Jadi kalau dalam soal TOEFL kita melihatnya a group aja. Ya, kenapa? Karena ini kan ada of ya. Of itu kan preposition, kata depan. Ya, kata depan. Dan setelah kata depan kan ini people itu plural. Jadi yang kita sebut subjek yang utama yang mana? Yang people apa yang a group gitu. Otomatis yang mempengaruhi adalah yang tanpa of ya, yaitu apa? Ini subjek a group, verbnya baru is sitting. Itu ya bisa dipahami ya. Maka dari itu preposition itu tidak begitu berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh gitu ya. Oke, is it enough? Yes. Gimana Mr. Rizky? Yes. Sudah bisa dipahami belum? Iya, bisa. Oke, thank you. Next, kita akan lanjut ke contoh ya. Contoh dari independent clause yang lain. Contohnya nih ada subjeknya apa aja? Andrew sings. Jadi subjeknya singular, verbnya juga singular. Predikat maksudnya verb ya. Kemudian she itu singular. Has done itu juga singular. Yang kita fokuskan ini verbnya ya. Verbnya. Ted and Lily. Subjeknya plural apa singular? Ya, plural karena lebih dari satu yaitu ada n-nya. N. Makanya verbnya juga harus plural yaitu pakai are di sini, are. Loh Miss, are itu verb ya? Ya, di dalam soal TOEFL mau auxiliary verb atau verb itu kita menyebutnya tetap verb ya. Jadi untuk mengidentifikasinya tetap kita bilang verb gitu aja. Biar apa? Ya biar gampang untuk mengidentifikasi sebuah soal dan biar cepat mengerjakannya. Kemudian untuk the children itu adalah subjek yang plural karena children kalau singularnya nggak pakai ren ya. Dan verbnya juga plural pakai were, singing pakai were ini ya. Juga plural. Nah, ini contoh apa? Contoh independent clause. Karena berdiri sendiri tanpa adanya penghubung antar kalimat. Kalau yang nggak dependent ada yang tidak dependent. Yaitu ketika ini namanya multiple clause ya. Multiguna, multifungsi. Pokoknya yang berhubungan multi berarti lebih dari satu ya. Dan ini multiple clause. Karena lebih dari satu kalimat. Kalimat pertama, he did not have enough time. Kalimat kedua, he could not finish the exam. Dan ini adalah penghubungnya, yaitu so, jadi ya. Dia tidak punya banyak waktu atau cukup waktu. So, jadi dia tidak bisa menyelesaikan ujiannya. Seperti itu. Kemudian yang independen yang mana? Yang independen itu yang ini. Yang he did not have enough time. Ini namanya independent. Lawannya independen apa? Dependent. I-nya dihapus menjadi dependent.
kalimat yang tergantung. Jadi kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri karena ada penghubung sendiri, ya. Jadi kalau ada penghubung itu wajib ada kalimat independen, kalimat tambahannya. Masa tiba-tiba langsung kita bikin kalimat so he could not finish the exam. Terus apa penyebabnya kok ada so gitu ya? Itu namanya multiple clauses yang mana harus terdiri dari independen sama dependent. Oke guys, jadi cukup dari penjelasan ini. Selanjutnya kita akan bahas soal yang akan Misli jelasin di sini berhubungan dengan independen. Dan nanti teman-teman akan menerima link soal, link buat follow up atau brush up dari apa yang sudah kita pelajari malam ini. Nomor 1, the North Plate bla 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 from river Wyoming into Nebraska. Ini gambarnya ini ya, gambarnya sungai sungai Plate. Bravo, Miss. Ini harusnya river di sini deh guys. Plate River ya, sorry. The North Plate River from Wyoming into Nebraska. Sorry guys. Ada kesalahan editing. Ya, ada yang menjawab bravo. Oh, gak bisa. Ada yang menjawab lain? Ada yang bravo, ada yang lain lagi nggak? Bisa. Oke guys. Ini saya tutup dulu. Oke, dulu. Selain bravo ada yang lain nggak guys? Seperti ini ya. Plate River. Oh jelek ya guys. The North Plate River. Terus gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Seperti yang Miss Lee jelasin barusan. Mana subjeknya, mana verbnya. Gitu. Mana subjeknya guys? Terus mana verbnya? Gitu ya. Jadi ini kan ada the ya. The itu kan artikel. Mau artikel the, mau artikel an atau ya. Itu penanda kata benda. Setelah artikel pasti plus kata benda alias noun. Ya. Benar ya. Oke. Jadi the North Plate ini sebagai subjek. Sebagai subjek. Coba Miss Lee tanya, ini subjeknya plural apa singular guys? The North Plate River? Singular. Yes, good, singular. Nah, from ini termasuk preposition bukan? Dari itu. Iya, Miss. Iya, ini namanya preposition. Setelah preposition itu pasti plus kata benda di sini, Wyoming into Nebraska ya. Jadi dia disebut PP. Jadi from sampai Nebraska itu PP. Berarti dia penting nggak dalam kalimat? Penting nggak? Hah? Sedikit penting. Ada yang jawab? Penting nggak di dalam kalimat? Fungsinya dalam perubahan kata kerja? Nggak ngaruh kan? Berarti nggak penting. Jadi PP itu untuk memperpanjang kalimat aja ya. Iya. Oke. Jadi yang hadir kan cuma subjek. Yang belum hadir apa di sini? Belum. Iya, oke. Betul, yang belum hadir itu kata kerjanya. Ya, diingat-ingat konsep sebuah kalimat itu minimal ada satu subjek sama satu verb. Ini catatannya ya. Satu subjek dan satu verb. Maka dari itu ketika tidak ada verbnya, jadi harus dicari verbnya. Kira-kira nih, kalau subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Yang mana antara A, B, C, D yang verb, subjeknya, verbnya singular? Yang mana?
Miss. Iya, pinter ya. Jadi jawabannya adalah bravo guys, gitu. Kenapa nggak pilih A, Miss? Ya karena ini ada it. It itu sama dengan kata benda, kata ganti benda. Jadi nanti aturannya double dong subjeknya. Double subjek. Nggak boleh ya, double subjek. Kalau kita pilih flowing, flowing itu apa? Flowing itu verb ing yang berdiri sendiri. Jadi dia bukan verb. Bukan verb ya. Kenapa kok bukan verb, Miss? Kan ini verb ing, flowing. Karena ada ing-nya gitu. Kecuali kalau di sini ada is-nya, baru boleh gitu ya. Kalau verb ing berdiri sendiri, dia bukan verb. Selanjutnya untuk delta, with flowing. With itu kan kata depan ya. With flowing water, ini kata depan. Jadi dia disebut PP, bukan kata kerja. Seperti itu ya. Oke. Next, nomor 2. Sudah siap ya nomor 2? Ini gambar kota Biloxi, guys. Kota di Mississippi nggak sih ini ya? Pokoknya kota di Amerika lah. Titik-titik, Biloxi receive its name from a Sioux word meaning first people. Jadi Biloxi itu menerima namanya its ya. Its name, its-nya kembali ke siapa? Ke Biloxi. Dari Sioux words, dari kata Sioux. Sioux itu adalah suku Amerika pertama kali yang menduduki Amerika, yang artinya adalah first people, orang pertama. Jadi Biloxi ini kan hurufnya besar. Kalau huruf besar berarti dia adalah sebuah nama gitu. Dan nama apa itu? Nama Dan di kota, sini kan Miss. ada apa? Nama kota, Miss. Nama kota. Oke, good, nama kota ya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Ada subjeknya, ada City verbnya of. enggak? The city of. Alpha. The city of. Yes, you are correct, guys. Kita koreksi ya. Untuk subjeknya, kalau ada of di sini, ya, berarti setelah of boleh nggak disebut subjek biloksinya? Boleh nggak? Tidak. No. Tidak boleh. Jadi biloksi ini bukan subjek. Yang subjek utama adalah the city, ya. Itu. Untuk verbnya adalah received. Verb keberapa? Kedua. Received. Karena meskipun di sini tidak ada time signal, no time signal, tapi kita lihat dari namanya, Sioux. Sioux itu adalah nama suku di Amerika yang pertama kali menduduki Amerika, maka sudah kelihatan kalau itu adalah kalimat pas gitu. Jadi jawabannya adalah subjeknya belum ada. Kalau misalnya di sini tidak ada titik-titiknya, biloxi receive, itu aja sudah benar. Tapi kan di sini kita disuruh nyari ya. Kalau sudah ada verb, kemudian di sini yang ditanyakan apa ya? Kemungkinan besar adalah subjek, ya subjek utama. Kalau kita memilih located in, ini bukan subjek karena located itu adjektif nantinya jadi ya kata sifat. Kok bisa tahu kalau itu kata sifat? Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary disebut adjektif. 3 berdiri sendiri. Jadi dia bukan noun. It is in, ada subjek it, ada verb is. Tapi di sini ada verb, maka jadinya nanti apa? Double verb. Verbnya double, jadi nggak boleh. Kemudian kalau delta, the tour included. Ada included verb, ada the tour subject. Berarti sama ya, double nanti verbnya receive. Itu double verb. Seperti itu mengkoreksinya. Selanjutnya nomor 3. Ada yang seperti ini. Wait ya guys, mesti benerin dulu nih. Up to 40 including apa ini ya? Wait.
Ya, guys. A pride of blah 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 up to 40 lions. Mohon maaf, ada kesalahan ya, guys. Lions. Kemudian including 1 to 3, including 1 to 3 male. Ini nggak bisa dihapus nih, guys. Males itu cowok apa cewek, guys? Cowok ya. Cowok. One Cowok. cowok ya. Males, several females, and cubs. Wait. Nah, seperti ini. And cubs. Dan kalau diartikan, a pride of bla bla bla, sekumpulan titik-titik up to 40 lions hingga 40 singa, including termasuk 1 to 3, 1 sampai 3 males cowok, several, koma ya ini ya, setelah males, koma, several females, beberapa cewek, and cubs dan anak-anaknya, dan peranak-peranakannya gitu maksudnya. Jadi subjek sama verbnya mana? Gitu ya yang ditanyakan. Subjeknya kira-kira mana, guys? Subjeknya. Pride. Wow. Good. Good job, guys. Ini adalah subjeknya ya. Belum, nggak mau. Oke, subjek. Subjeknya dalam bentuk singular apa plural? Plural. Plural. Yakin? Singular. Singular. Singular yakin. Yang mana ini yang benar, ayo? Plural. Coba lihat di slide Coba Plural. singular, Miss. selanjutnya kumpulan. dari mana? Lebih dari satu. Seperti satu kumpulan. Right. Wait, guys, wait. Yang mana tadi ya contohnya ya? Contohnya tadi mana? Nah, Grup. ini ya contohnya ya, seperti the city of Biloxi itu subjeknya yang mana? The city-nya apa Biloxi-nya? City. Miss. The city, karena setelah of itu bukan subjek. Jadi kalau yang ini, subjeknya yang mana? A pride. Subjeknya Ya. kan a pride ya katanya ya. Berarti subjeknya ini singular apa plural? Singular, Miss. Singular, Miss. Ya, betul sekali singular ya, karena ada ya, sekelompok. Meskipun sekelompok itu lebih dari satu, tapi kan judulnya sekelompok, sekumpulan, ya itulah istilahnya. Jadi tetap singular. Subjeknya sudah ketemu nih. Berarti yang dicari apa di sini? Yaitu up to 41 to 3 females and sudah ada verbnya belum? Iya, yang dicari adalah verbnya. Verb yang apa? Verb yang singular apa yang plural? Singular. Yang singular. Yang singular. Good. Antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta yang mana yang verbnya singular? C. Oke. D. D ada S-nya enggak? B. D. Harus ada Iya. ini dulu. Ada S-nya ya, tapi ada it. Continue. It itu subjek. Berarti Oh, iya. subjeknya double dong. Double subjek. Gak boleh double subjek itu ya. Oke. Yang mana? D. Containing itu verb ing berdiri sendiri. Kalau verb ing berdiri sendiri itu namanya adjektif. Iya, nggak bisa. Harus tambah auxiliary. Ya. Contain. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah alpha, guys. Kenapa kok bisa alpha? Ya, karena dia satu-satunya yang bisa disebut singular maupun plural. Can itu modal. Setelah modal itu bisa diikuti mau subjek singular, mau plural, itu bisa. Modal plus verb bear, verb 1 ya. Jadi modal itu
Contohnya apa? Ada Totaliter. can, ada may, ada will, ada shall, ada could, ya, ada must, itu ya. Bisa, boleh, akan, harus, dan lain sebagainya. Oke. Next, lanjut ke nomor Jadi 4. setelah preposition tuh boleh modal gitu ya, Miss? Mana preposition? Itu sehabis off kan? Oh, ini of lions Pride nih, of- sorry. Tadi a pride of lions Oh. ini loh. Ah, Sorry. Oh ya Ditulis di sini ya. makanya. Nah, Oh jadi saya kira Pride of Lions kan? Oh iya ya, Nah, oke nah, kalau nah, gitu nah, nah. ngerti. Oke. Oke, sorry. Ini harusnya, nah gini guys, sorry. Pantesan bingung. sekumpul Iya, dari boleh sini. ya, bingung ya. Karena juga ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba rusak. Aduh, kesalahan guys. Next, nomor 7 ya. Clear ya guys ya. Number 4. Blah 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 tea plants are small and white. Jadi kalau diartikan tea plants, tumbuhan teh, tanaman teh, kecil dan putih. D, Yang belum D ada nggak sih, Miss? apa? Verbnya D-nya dulu nggak? mana, ayo? Verbnya. The flower. The flower. Verbnya. Verbnya Kata kerjanya. R. Ya, Subjeknya verbnya plural apa singular? Plural. plural, Miss. Plural Jamak. ya. Plural berarti tiplan ini singular apa plural? Singular. Singular. Jadi dia bukan subjek ya. Iya kan? Berarti subjeknya belum ada subjek yang plural. Antara Alfa, Bravo, Charlie, Delta yang mana yang plural? Delta. Oke. Good. Flowers itu plural. Kenapa enggak Charlie? Karena ada ada having. itu flowers. Baru Ada. artikel itu Kan having kan berdiri sendiri. ya karena having ya Jadi pakai verb yang ada. Iya, karena have itu kan bentukan dari have plus ing sama dengan gerund. Ya. kira Kok gerung kan? Rocky gerung lah. Gerund ya. Nah, kalau ada gerund di depan, maka dia disebut kata benda. Disebut apa? Disebut noun. Jadi dia boleh loh sebagai subjek. Gitu. Tapi dia subjeknya yang singular karena gerund. Noun yang singular. Itu maksudnya ya. Maka dari itu bukan flowers-nya, tapi having-nya menjadi subjek. Oke, jadi dia tidak sesuai ya. Jadi jawaban yang paling tepat sudah betul delta. Untuk alasannya itu tadi, karena gerund itu adalah subjek yang singular, maka tidak bisa digandengkan dengan verb yang plural, tidak bisa. Lanjut ke nomor 5. Untuk 5 guys. Ini bahasa pengobatannya. Jadi dalam soal TOEFL itu teman-teman macam-macam ya yang dibahas, ada dari apa tadi? Geografi, sejarah, fauna, kemudian alam ya, berhubungan dengan teh tadi ya. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan pengobatan. Yang diomongkan, yang didiskusikan adalah the tetracyclines. Gimana ya bacanya? Tetracyclines. Nah, the tetracyclines itu nama obat. Ini gambarnya ya. The tetracyclines, koma. Ini kalau setelah koma ini biasanya muncul apa ya? Biasanya muncul sebuah penjelas ya, penjelas dari si kata benda sebelumnya. Titik-titik antibiotics, koma, are used to treat infections. Jadi kalau komanya sudah terakhir, biasanya muncul kata kerja. Kata kerjanya atau verbnya adalah are gandeng sama used. Jadi ini verbnya dalam bentuk apa? Verb yang pasif. Yang C nggak sih, Miss? Ya, verb yang pasif yang plural ya. Karena pakai are. Nah, untuk subjeknya mana?
Kalau verbnya plural, berarti subjeknya harus plural. Subjeknya mana? Subjeknya are, Miss. Family. Sorry, verbnya Family. are. Iya, Tetra. verbnya are. Subjeknya, iya betul sekali. The tetracyclines ya. Jadi subjeknya ini. Subjeknya plural ya, karena ada S-nya. Berarti kalau sudah ada subjek, sudah ada verbnya, berarti jangan cari verb atau subjek selain subjek verb. Jadi jangan cari subjek lagi, jangan cari verb lagi. Antara A, B, C, D, yang mana yang bukan subjek dan bukan verb? Charlie. Charlie. Wow, you are amazing. Jawabannya Charlie, guys. Kalau kita pilih alpha, ada R. Maka dia nanti double verb ya. Double verb. Kalau being a family, apa? Ada ing. Double verb. Di subjek beingnya hasil. Hah? Beingnya jadi subjek. Jadi Oh, being a family ya. Jadi dia sebagai adjektif juga bisa ya, being ya, adjektif. Jadi dia nanti sebagai penjelas ya. Itu bentukan dari apa sih? Bentukan dari be plus ing ya. Sebenarnya boleh being a family, tapi kenapa kok disalahin gitu ya kan? Karena ini adalah kalimat kebenaran umum ya, kalimat pengetahuan umum. Jadi kita memilih yang simple present. Nah, jadi ini sudah benar simple present, jadi jangan sampai pilih yang ada being-nya itu. Kemudian kalau untuk delta itu ada is ya, double verb lagi. A family of yang benar. Dan a family di sini itu bukan sebagai subjeknya ya, tapi dia hanya penjelas ya, a family of antibiotics, cuma penjelas aja karena setelah koma itu biasanya penjelas, yang subjeknya adalah the tetracycline. Next nomor 6. Ngomongin tokoh ya, biography of Henry Adams. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as historian and novelist. Kalau di bahasa Indonesia kan Henry Adams lahir di Boston, titik-titik terkenal sebagai sejarawan dan seorang pencipta novel. terus Verbnya mana? Alpha. saya tunggu adik. Di ini dulu. Dicermati dulu. Subjeknya dulu mana, wes? Subjeknya adalah Henry Adams. Henry Adam. ya, Henry Adams. Verbnya mana? Born Born ini adalah verb 3 ya. Ketiga ya. Jadi dia itu verb 3. Adjektif karena dia berdiri sendiri. Kalau lahir atau dilahirkan kok bukan verb 2 ya, Miss. Kalau verb 2 berarti artinya melahirkan nanti ya. Misalnya ya, I was born, itu saya melahirkan atau saya terlahir? Saya dilahirkan. Saya terlahir. Oke. Yang penting pasif lah ya, mau mau di boleh. Kalau I born, maka artinya jadi saya melahirkan. Gitu. Jadi dalam soal TOEFL juga kita harus main sensibel. Masuk akal apa enggak gitu ya, sensibel apa enggak gitu. Untuk born itu bisa disebut verb 2 di sini karena berdiri sendiri kalau misalnya menjadi kata kerja. Kalau menjadi verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary maka disebut in dia, adjektif. Gitu. Yang mana artinya adalah yang lahir. Gitu. Jadi Henry Adams yang lahir itu bukan kata kerja, tapi disebut adjektif. Kalau ada arti yangnya itu artinya adjektif ya. Dalam bahasa Inggris disebut adjektif plus yang di reduce. Reduce clause.
Jadi Henry Oke. Adam yang lahir di Boston, titik-titik famous itu kata sifat ya, terkenal as a historian. As ini adalah sebagai penghubung, bukan penghubung, preposition, seperti ya, kata depan seperti atau sebagai a historian, sejarawan dan novelis. Jadi sudah ada verbnya belum? Belum ya? Nah, verbnya apa? Became. Karena ini Alpha. Henry Adam itu seorang tokoh, kalau seorang tokoh berarti ngomongin yang masa lalu. Kalau masa lalu berarti pakai verb yang kedua. Antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta, yang mana? Yang verb 2. Alpha, Bravo, dan Delta. Alpha. Semuanya enggak verb nih. 2, Miss. Ya. B enggak Alpha sih? jawabannya. Aku nggak paham. B enggak sih? Semuanya Karena verb verb 2 saja ya. menyebut. Oke. Jadi kalau teman-teman bingung semuanya verb 2, jadi kita harus melihat yang dibutuhkan itu benar-benar pure cuma verb 2 tanpa tambahan apapun, ya. Dan kalau kita pilih and he became, kenapa nggak boleh dipilih? Coba. Ada, Double subject. nah ada double subject gitu. Kalau he was, Oh, sama juga beda. Was-nya double. subject. Kalau and Kan aku became, Boleh nggak sih? ada apanya? Double penghubung. Ini loh penghubung, ada koma ditambahin n, ya. Jadi sebenarnya nggak usah n, ya. Nggak usah n. Dan kalau kalau n kan menghubungkan antar became sama verb lagi di sini. Jadi sebelum n harusnya ada verb 2 lagi. Jadi kurang, jadi nanti kurang verb karena ada n. Jadi jawabannya adalah alpha. Karena yang dibutuhkan memang benar-benar pure cuma verb 2. Itu ya. Lanjut. Nomor 8, guys. Nomor 8, the major cause, the pull of the moon on the earth. Kalau di bahasa Indonesia kan penyebab utama, the pull of, daya tarik bulan ke bumi. B. Bravo. 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 Kok tahu sih? Bagus dong ya kalau tahu ya. Jadi kalau sudah tahu jawabannya kita bahas the major cause subjeknya itu ya. The major cause. Ada the ya. The itu artikel. Jadi setelah the pasti kata benda. Dan kalau ada kata benda di depan itu pasti dia sebagai subjek. The major cause. Subjeknya dalam bentuk singular. Ya. Karena cause-nya tidak ada S-nya. The major cause, penyebab utama. Gitu. Jadi cause di sini sebagai noun ya. Kalau because itu sebagai penghubung antar kalimat atau conjunction. Kalau cause itu sebagai noun. Itu kata benda, penyebab. Jadi the major cause sebagai subjek yang singular, kemudian ini ada the lagi. Setelah the, di sini ada pull. The plus pull. Pull itu kan biasanya diartikan apa? Pull itu diartikan sebagai verb, ya kan? Yang artinya adalah menarik ya, tarik atau menarik atau mendorong. Oh ya, menarik. Ya kan? Tapi di sini sebelum pull itu ada the, berarti artinya bukan menarik, tapi sebagai daya tarik atau kata benda. Gini. Jadi pull ini bisa kata kerja, bisa juga kata benda. Kapan menjadi kata benda? Ya ketika ada yang menandai kalau dia itu berubah menjadi kata benda. Di sini the pull of the moon, jadi daya tarik bulan on the earth. Jadi yang belum muncul adalah verb-nya gitu. Jadi verb-nya yang mana, Miss? Nah, berhubung di sini tidak ada pilihan verb
pure, berarti kita harus meneliti satu persatu. Kalau kita pilih alpha, the major cause the ocean tides are, ya. Jadi the ocean tides, apa sih tides itu? Pasang surut ya. Tides sama dengan pasang surut. Nah, surut. Pasang surut. Nah, gini. Jadi setelah the ocean, sebelum the ocean tides, di sini ada the major cause. Kalau kita kasih contoh noun of noun, harusnya seperti itu. Tapi di sini noun ketemu noun tanpa koma. Jadi boleh nggak seperti itu? Tidak bisa, tidak ada kaedahnya. Jadi harusnya ada of-nya. The major cause of the ocean tides itu baru benar, tapi artinya yang salah jadinya. Itu artinya yang salah karena menjadi plural. Kalau misalnya the ocean tides itu are itu boleh selama di sini tidak ada subjeknya. Gitu. Jadi untuk alpha itu salah ya. Double apa namanya? Double ini loh, subjek. Subjek verb juga. Kalau yang Charlie of the tides, jadi of ini setelah of ada noun ya. Nah ini adalah the tides. Kemudian sebelum of juga ada noun ya ini the major cause. Jadi subjeknya adalah yang sebelum of, yaitu dalam hal ini the major cause of the tides. Dan di sini ada in the ocean. Tapi tidak ada verbnya, jadi kurang verb. Kalau yang delta the ocean's tides, kurang of ya di sini. Kemudian juga tidak ada verbnya, jadi kurang banyak, kurang of dan verb. Itu untuk nomor 8 ya. Selanjutnya nomor 9. Nah, kenapa ini ya? Kok fotonya jadul-jadul gitu? Teman-teman masih punya foto kenangan zaman dulu nggak? Still a novelty. Nah ini berhubungan dengan foto ya jadul ini guys, novelty itu. Ya, kalau biasanya teman-teman tahunya novel ya, buku cerita ya. Delta. Ya, jawabannya apa? Delta. Delta. Oke, good. Kita bahas ya. Jadi still itu masih ya. Ini menunjukkan adanya kata benda ya. Itu artikel. Jadi setelah itu pasti noun. Jadi novelty itu sebuah noun. Hal baru. Jadi still a novelty masih menjadi sebuah hal baru. Ya, sebuah hal baru maksudnya masih merupakan hal baru ya. In the late 19th century, di akhir-akhir abad 19. Di akhir abad ke-19 itu masih menjadi hal yang baru. Titik-titik limited to the rich, terbatas pada orang kaya. Apa yang memang kira-kira yang masih hal baru di zaman Fotografi. Iya, foto ya. Foto zaman dulu itu masih hal baru ya. Dan di sini subjeknya mana? Itu sama verbnya mana? Tidak ada subjek sama verbnya belum? Belum, Miss. Belum ada. Jadi di sini still ada still ya. Still itu cuma keterangan. Jadi setelah keterangan ya atau preposition kata depan masih ya. Setelahnya itu bukan subjek. Meskipun ini adalah noun, a novelty. Apalagi setelah in juga bukan subjek. Bukan subjek. Jadi di sini ada limited nih. Limited itu bisa disebut kata kerja, ya. Bisa disebut kata kerja. Kalau diartikan membatasi, karena dia verb yang berdiri sendiri. Tapi kalau ada auxiliary-nya, di sini kebetulan ada was semua, berarti dia verb yang pasif, yaitu
terbatas gitu. Bukan membatasi tapi terbatas menjadi verb yang pasif. Otomatis yang belum hadir di sini adalah subjeknya belum ada, verb auxiliary-nya juga belum ada. Maka dari itu jawabannya adalah photography was limited. Jadi still a novelty sampai century itu hanyalah sebagai pelengkap sebuah kalimat saja, komplement. Photography was limited to the rich. Fotografi masih terbatas pada orang kaya. Lanjut ke nomor 10. Oke, the last number ini guys ya. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavements, blah blah blah, on a local cable channel during rush hours. Jadi ini subjeknya pasti diawali dengan a, karena di sini sudah disediakan a ya. A computerized map. Ini subjeknya. Setuju? Ya harus setuju ya. Iya, Miss. Setelah of itu bukan subjek ya, karena ini preposition. Jadi setelahnya bukan subjek. Artinya adalah map itu peta, computerized berarti sistem komputer ya. Peta yang dikomputerisasi, ini subjeknya. Subjeknya dalam bentuk singular karena ada a. Of the freeways using, jadi map peta yang dikomputerisasi, yang menggunakan informasi, ya, yang dikumpulkan by sensors, oleh sensor-sensor, embedded, yang dikumpulkan. Jadi ini ada verb 3 berdiri sendiri, ini adjektif ya guys ya, adjektif. Kemudian using ini juga adjektif gitu. In the pavements, yang ditanam di pavement, di trotoar, on a local cable, titik-titik, on a local cable channel, on a local cable channel. Jadi setelah preposition, di sini ada noun, sampai sebelum preposition baru, berarti menerjemahkannya dari belakang dulu ya, channel cable, local, itu. Tapi on a, di sebuah channel kabel lokal, itu stasiun lokal. During rush hour, selama jam-jam sibuk. Yang belum hadir apa ini? Dari tadi panjang banget, tapi yang belum hadir apa? Yang hadir di sini cuma adjektif, kemudian ini juga gathered adjektif. Kok bisa disebut adjektif? Ya karena ya ketiga yang berdiri sendiri ini diikuti oleh by. Kalau diikuti by itu pasti verb 3 berdiri sendiri. Karena tidak ada auxiliary-nya, atau kata kerja bantu is, atau was, itu nggak ada. Atau be, itu nggak ada, maka dia disebut adjektif. Ini juga adjektif. Nah, maka dari itu, yang belum hadir adalah, ya, verbnya yang singular apa yang plural? Singular. Yang singular. Nah, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, yang mana yang singular? Yang Singular. Miss. Alpha, Miss. Yup, you are correct guys. Airs itu mengudara ya atau menyiarkan. Jadi apa sih istilahnya mengudarakan peta gitu ya, menyiarkan peta. Itu kalau airing dia sebagai adjektif bukan verb. Air kurang s ya, plural. Ini plural verb. Kalau to air, nah to plus verb itu sama dengan to infinitive. To infinitive itu bukan verb. Ya, bukan verb. Maksudnya bukan dihukumi verb, tidak boleh. Meskipun artinya untuk menyiarkan, tapi dia dihukumi bukan verb karena ada to-nya. Itu loh guys. Oke, thank you. Yeay. Wow, amazing. Kita sudah 1 jam ya guys ya. Gimana nih guys, setelah belajar grammar, structure ya, terutama di sini dalam hal milih jawaban yang benar gitu ya. Kira-kira setelah belajar singkat tadi ada pencerahan nggak sih? Kalau boleh jujur, Miss, aku masih belum paham.
Iya, kalau masih sekali belum paham, it's very okay. Iya kan? It's very okay. I just want to ask, uh, You need to used to ya, harus terbiasa. yeah, but this meeting was recorded, right? It will be uploaded in your YouTube, maybe? Alright, of course. It's impossible. If I will upload in my Google Drive will be on burst ya. Because I had so many classes before year by year, so it's impossible if I save my recording in my Google Drive ya. Karena Misli ngajarnya dari tahun ke tahun ya. Jadi 1 bulan ada recording berapa kali meeting itu. Maka nggak mungkin Misli save di Google Drive. Gitu. Jadi Misli upload di YouTube biar buat teman-teman yang lain juga bisa belajar. Untuk benefitnya buat teman-teman yang ikut kelas kan bisa share ketemu langsung sama Misli. Untuk teman-teman yang belajar online di luar yang cuma bisa ngelihat record kan nggak bisa komunikasi langsung sama Misli. Dan teman-teman juga benefitnya bisa dapat langsung link dari Misli nanti setelah kelas gitu. Jadi nanti setelah kelas akan Misli share ulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas tadi ya. Itu benefitnya teman-teman. Ini banyak Thank you, sekali Miss. pertanyaan ya. Iya, Gabriel, you are welcome. Wait. Banyak sekali yang ngobrol di sini. Bisa langsung muncul ya, biar Misli lebih fokus mau ngejawab pertanyaannya yang siapa, yang boleh silakan. Misli kasih waktu extra time, 5 menit lagi. Boleh bertanya? Tidak Miss, ada? Wait, siapa ini? I want to ask somewhat Annie, Miss like Annie. it is Oke, so silakan Miss Annie. Miss. Yeah. Yang mana? No, but question, but another. Oh, about others. Alright. What is that? Yes. This is about like woman moods. Itu benernya gimana, bener woman moods that's true or other or not, it's false. Kalau ditulis Woman's gimana? moods it's woman Gini. moods itu perlu ada S-nya nggak, Kak, di atasnya tuh? Kalau di bahasa Indonesia Apostrophe kan gitu. gimana? Mood seorang Misalnya perempuan gitu maksudnya. Moodnya yes, cewek. that's true. Oh, Yeah. I see. Mau bikin kalimat mood cewek. Oke. Iya. Mood cewek-cewek atau mood cewek? Kalau mood cewek berarti pakai girl juga boleh sih. Kalau woman juga boleh. Kalau woman biasanya yang sudah berkarir ya. Sudah berkarir. Dari rumah tangga. Women's ada apostrofnya ya. Women's Oh mood. gitu, oke. Atau bisa juga Oke. kalau nggak dibalik mood of woman gitu. Ya. Ini kalau wanitanya satu, kalau lebih dari satu pakai women ya. Kalau cewek-cewek berarti tinggal ganti aja. Wait. We means bacanya ya. What we means mood. Moodnya para cewek. Atau bisa juga dibalik mood of women. Nah, gitu. Bedanya cuma pakai I aja. Women ya, women. Alright. Apostrophe S that's apa ya? Artinya pernah kepunyaan gitu nggak sih, Miss? Artinya sebenarnya Kepunyaan, apostrophe S ya. itu sebenarnya. Betul, kepunyaan. Ya, pakai apostrof S ya, karena kepunyaan. Kan kalau mood itu kan kayak feeling gitu sih, Miss. Feeling berarti dianggap itu Kata kepunyaan gitu benda, kah? kata benda. Mood itu verb, noun. Kata benda. Iya. Karena women's mood itu bukan compound noun ya, gabungan kata kayak
sapu tangan, bukan sapunya tangan, kayak sepeda motor, bukan sepedanya motor, ya kan? Kalau mood cewek itu bukan nggak bisa dijadiin satu komponen, tapi moodnya cewek gitu. Jadi makanya butuh apostrof S. Komponen itu satu kesatuan antar kata benda menjadi satu kata benda kayak mobile phone, phone telepon yang bisa dipindah-pindah alias kayak cellphone, HP gitu ya. Betul. Pencil case, kotak pensil, bukan kotak aja kan, bukan case aja. Itu namanya compound. Tapi kalau women's mood itu nggak bisa dijadikan compound noun. Nggak bisa dijadikan satu kesatuan. Makanya butuh apostrof S. Karena noun ketemu noun. Tadi kan misalnya bilang ya, noun plus noun itu hukumnya haram karena sesama jenis gitu. Sorry. Ya, seperti double Alright, verb thank you, tadi ya. Miss. Okay. Okay, guys, it's this meeting is very great. Pertemuan malam ini sangat menyenangkan, I think, for the very first time we meet here. Jadi buat teman-teman yang absen, semoga nanti bisa mengikuti ya untuk penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas malam ini. And the last I say, sudah kita akhiri ya. Thanks and semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on top. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Okay.